Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferli Arya Prasetya dari kelas 11 ingin mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul disintegrasi. Saya akan menjelaskan beberapa contohnya. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. Mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohensi sosial. Mendeskripsikan pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistенsi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Selanjutnya ada rumus masalah. Definisi, yaitu memudarnya kesatu paduan dalam organisasi dan solidaritas, yaitu kolektif, golongan, dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi sosial adalah suatu keadaan tidak bersatu, padu, atau terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan. Perbedaan integrasi dan disintegrasi. Integrasi sosial, jika integrasi sosial berarti penyatuan, keperpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi sosial, sedangkan disintegrasi sosial dapat diartikan ketidakpaduan, perpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Gejala disintegrasi. 1. Tidak ada kesamaan pandangan atau persepsi antara anggota masyarakat akan tujuan masyarakat yang ada di semula jadikan patokan atau pegangan. 2. Norma-norma masyarakat tidak dapat berfungsi dengan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 3. Adanya persentangan antara norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat tersebut. 4. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar norma tidak dilaksanakan sebagai mestinya. 5. Tindakan-tindakan anggota masyarakat tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Terjadinya interaksi sosial yang ditandai dengan proses sosial yang disosiatif. Kesenjangan sosial, pola kehidupan. A. Konsumatif. Perilaku konsumatif adalah perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. B. Materialistis adalah terlalu mementingkan kekayaan fisik atau perolehan kekayaan dan materi harta benda bukan dengan nilai-nilai spiritual, intelektual, atau budaya. C. Hedonisme. Pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang difokus sebagai kesenjangan dan kepuasan tanpa batas. D. Westernisasi. Westernisasi dapat diartikan sebagai proses pemberatan. E. Sekularisasi. Sekularisasi adalah hal-hal yang membawa ke arah kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Bentuk-bentuk. 1. Pergolakan daerah. Hal ini didasarkan beberapa batasan diantaranya seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Aksi protes dan demonstrasi. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakmampuan terhadap kebijaksanaan yang masyarakat kepentingan umum. 3. Kriminalitas. Yaitu cenderung pada kejahatan yang bersifat disolutif yang cenderung melawan norma hukum. 4. Kenakalan remaja. Salah satunya bentuk masalah generasi muda yang menggambarkan disintegrasi akibat adanya perubahan sosial. Faktor penyebab disintegrasi sosial. 1. Perbedaan kepentingan. Ada dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan akan psikologis. Perbedaan kepentingan tersebut antara lain: A. Kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang. B. Kepentingan individu untuk memperoleh harga diri. C. Kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama. D. Kepentingan individu untuk memperoleh posisi dan potensi. E. Kepentingan individu untuk membutuhkan orang lain. E. Kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan dalam kelompok.
G. Kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri. H. Kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan. Faktor penyebab diskriminasi sosial. 2. Pasangan dan diskriminasi. Dua hal tersebut memiliki relevansi yang dapat mengancam proses integrasi dalam masyarakat tersebut. Dapat menimbulkan jarak sosial di antara anggota itu sendiri. Sebab terjadinya. 1. Pendekatan historis didasarkan pada pertentangan kelas atas dan bawah. 2. Pendekatan sosial, kultural, dan situasional, mobilitas sosial perpindahan dari satu lainnya, konflik antara kelompok, stigma, perkantoran, ketidaknyamanan, ketidakpastian sosial, mulai dari kecil sampai dewasa. 3. Pendekatan kepribadian. Kesimpulannya adalah disintegrasi sosial merupakan suatu keadaan di mana orang-orang dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan, melainkan saling berkaitan dan saling menghancurkan sehingga terjadi perpecahan dalam kehidupan sosial. Terima kasih. Presentasi dari saya, Ferry Arfsetia, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.